Singkatnya udah jalan sholat apa segala macam berkali-kali, nyandar pun belum bisa, datang lagi ombak besar, akhirnya beliau terpleset, nggak sempat ditolong sama Habib Ali dan wafat meninggal dunia tengah laut. Habib Ali ini megang perahu sekuat mungkin. Nah dari situ muncullah ratusan ribuan ikan lumba-lumba mendekatin perahu beliau, mendekatin periuk beliau, yang dua ikan lumba-lumba itu ada pingin jenazahnya daripada Habib Hasan Haddad. Terus didorong sampai ke lumba-lumba sampai ke suatu pulau. Di sini periuk juga ada pulau, pulaunya belum ada namanya. Akhirnya orang-orang kulit, orang-orang kerja kulit yang berasal dari Banten melihat ada apa ikan lumba-lumba pada loncat-loncatan, kita bikin dekat, rupanya begitu dilihat ada jenazahnya beliau. Ya, singkatnya dimandikan, disolatkan apa, akhirnya dimakamkanlah di tengah pulau. Dimakamkan ke tengah pulau, singkatnya di bagian kepalanya ditancapkan dayung yang sudah pendek patoknya, misalnya. Dikarenakan yang nguburinnya orang berasal dari Banten Sunda, bahasa Sunda, jadi pendek ini bahasa Sundanya Pondok Gunung Dayung. Dikenallah pulau itu namanya Pulau Keramat Pondok Dayung. Dayung pendek artinya. Dan di bagian kakinya ditancapkan pohon tanjung, tumbuh menjadi pohon tanjung. Nah, periuk alat mengatasi yang beliau bawa ditaruh pinggir magang. Rupanya periuk ini sering, jaraknya nggak jauh dari laut 5 meter kurang lebih. Itu setiap harinya sering bergeser 5 sejengkal, hilang ke laut. Singkatnya 3 tahun, 4 tahun sekali periuk itu sering timbul di laut yang besarnya lebih dari rumah raksasa. Jadi periuk kecil, wadah makanan jadi raksasa begini. Dikarenakan Tanjung Priok Pondok Dayung dari beliau. Singkatnya masih zaman Belanda ini yang saya tahu menakibnya. Singkatnya orang Belanda ini mau bikin pelabuhan sekitar pelabuhan Pondok Dayung, cuman suruh bongkar itu makam yang ada di situ, yang Bapak itu suruh bongkar. Rupanya kuli-kuli yang suruh Belanda suruh bongkar, begitu mau dibongkar pagi yang sakit, siang meninggal, siangnya sakit, sore meninggal, sore sakit, malam meninggal, malam sakit, begitu tiap hari. Ratusan kuli-kuli baik yang mati, 18 opsi di Belanda mati juga. Rupanya ada orang Belanda dari seberang dok itu mengeker, begitu ngeker arah ke makam, terkejut orang Belanda. Yang dilihat dalam kekeran itu ada orang sedang duduk pakai jubah putih-putih. Apa ini putar-putar di tangan ini? Mungkin tasbih kali ya. Akhirnya orang Belanda turun dari dok, manggil seorang mandor, tolong di stopkan katanya, jangan sampai ada pembongkaran lagi karena korban makin banyak. Saya ngeliat sendiri, dalam akhirnya saya lihat itu ada orang pakai jubah putih-putih di atas pusaran beliau itu megang putar-putar di tangan, ini apa kata orang Belanda? Mungkin tasbih. Orang Belanda dipanggil suruh cari orang yang bisa bicara sama yang di makam tadi gitu. Ketemulah seorang kiai setempat. Begitu hasil dialognya sama Habib Hasan Haddad Bapriuk, kata Habib Hasan, kalau tuan-tuan Belanda ingin pindahkan saya, permisi dulu soal jamin bongkar-bongkar saya. Dan saya pun keluarga masih ada katanya, kepada dialognya para kiai. Dan keluarga saya pun ada di Palembang katanya. Jadi beliau banyak Palembang keluarga. Yang bernama, kalau mau pindahkan saya, silakan bilang sama adik saya bernama Habib bin Muhammad Haddad dari Palembang. Habib itu fotonya ujungnya, udah apa? Bukan itu gitu ada. Ini masih dicek soalnya mau dipasang foto lagi. Dikasih tahu alamatnya sama Habib Hasan Bapriuk, hebat ya. Kasih tahu alamatnya orang Haddad, Bapak Suruh orang Haddad Sumatera Selatan. Akhirnya ditinggallah orang Belanda, dijemput ke sana. Begitu sana itu alamatnya pas. Kata Habib adiknya beliau, benar saya punya kakak siar Islam berdakwah ke Pulau Jawa nggak ada kabar. Untuk memastikan kebenarannya dijemputlah Habib Haddad adiknya beliau sampai ke pulau. Begitu ngelihat magamnya dan beliau berdialog lagi dengan kakaknya yang sudah wafat dikubur. Jadi Habib ini seorang wali Allah juga rupanya. Dan sedangkan beliau datangnya ke Jakarta ini umurnya udah tua juga, udah ujur umurnya, udah tua jadi Habib. Akhirnya berdialog, benar di kakak saya 10 tahun nggak ada kabar. Ya udah sebelum pembongkaran Habib Hasan minta nggak boleh orang lain yang ngebongkar kecuali keluarga sendiri. Akhirnya dibawalah keluarga Palembang ke Pergayung, digali lah keluarganya. Begitu digali sama keluarganya, kelihatan papannya, begitu kelihatan kain kapannya masih mulus. Papannya itu masih mulus, nggak ada yang hancur, bayangin. Begitu dilihat wajahnya, hidungnya masih ada. Celah sifatnya masih nempel. Dan kalau patahnya itu kayak orang tidur Habib Hasan. Kayak orang tidur, gemeter gitu. Kata orang Belanda ini masih hidup nih katanya. Enggak, ini begini. Ajen bilang tidak. Jadi kayak luar biasa ya. Akhirnya dipindahkanlah kemari. Dipindahkan kemari nggak langsung dikubur. Dimandiin lagi, diganti kain kapan yang baru, disolatkan lagi, dipindahkan kemari, dikasih tanah sama orang Belanda yang luasnya hampir kurang lebih 10 hektar, dibikin surat perpondik Hendung Bois Perkarin,
dan dibikin cagar budaya, dan anak dikasih rumah juga di sini, ada kurang lebih ada rumah di sini kalau nggak salah 152 rumah sekeliling makam ini yang 10 hektar ini sekeliling. Dulu anak punya buyut itu tajirnya minta ampun. Cuman Habib Kiai ini dermawan orangnya. Bib, ini rumah mau dijual ke kontrak, ente mau nih kuncinya ambil. Ini mau ambil seperti itu, luar biasa. Akhirnya tersisalah rumah sama tanah yang luasnya kurang lebih 10 hektar. Jangan dibongkar lagi nih kata orang Belanda. Itu jasadnya 23 tahun masih utuh, perlengkapannya mulus, luar biasa. Nah itu Papirasan di Pondok Dayung sampai sekarang dibangun lagi sama orang Belanda.